11,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental. 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan. Hasil survei kesehatan jiwa remaja nasional menunjukkan bahwa 17,95 juta remaja di tanah air mengalami gangguan kejiwaan. Halo teman-teman, kembali lagi ke podcast kita yang hari ini bakal ngebahas tentang pentingnya batasan antara anak dan keluarga. Hari ini kita bersama narasumber kita. Halo, nama saya Aura Zanararti. Saya di sini jadi narasumber, nggak nyangka banget sih. Makasih loh udah dengerin aku. Iya, sama-sama. Kakak cantik sekali sih hari ini, Masya Allah. Sebelum kita masuk ke topik kita nih, kayak kalian harus nyiapin mental yang cukup berat ya, karena topik ini cukup berat untuk kita sebagai remaja. Ya. Tapi dari kalian pernah gak sih merasa bersalah ke orang tua sendiri? Pasti pernah lah ya, Mbak Zain. Boleh nanya nih nggak, Mbak? Boleh. Nggak nih, Mbak Zain? Jadi menurut kamu, kenapa sih anak muda sekarang itu kayak gampang banget burn out? Biasa kan cuma karena ekspektasi keluarga. Padahal kan niat orang tua itu biasanya baik ya. Ya, jadi itu sebenarnya nggak ada salahnya orang tua itu menuntut kayak kamu harus begini ya, kamu harus begitu ya, karena kan lintas generasinya itu sangat berbeda jauh. Kayak indikator kesuksesannya tuh untuk zaman dulu itu jelas banget kayak jadi PNS, punya rumah, punya mobil, sedangkan untuk generasi sekarang itu kita tuh butuh untuk mencari sesuatu secara mandiri gitu loh. Jadi menurut saya itu sebenarnya nggak ada salahnya, tapi orang tua juga harus mengerti bahwa anak sendiri itu butuh jalannya sendiri untuk sukses. Setuju sih. Terus juga yang bikin makin engap tuh standar anak berbakti kan ya. Biasanya tuh gak beda tipis gak sih sama ngorbanin diri sendiri. Nah, kalau dari Mbak Zin gimana tuh? Ini tuh yang relate banget sama aku. Jadi tuh orang tua aku tuh selalu kayak, kamu harus belajar ini ya, kamu nanti kalau bisa harus kerja ini ya. Itu sebenarnya tuh nggak bagus banget buat mental aku, jujur. Aduh, jadi curhat nih. Gak apa-apa. Jadi kalau misalkan aku kayak membangkang seperti enggak mau, aku tuh mau kayak gini, nggak bisa ya guys. Karena mau bagaimanapun orang tua itu sebenarnya pengen yang terbaik buat kita. Jadi caranya itu cukup membatasi secara emosional. Kayak contoh, ya udah iyain aja gitu loh ke orang tua. Namanya orang tua kan pengen yang baik dan pengen tahu, karena orang tua tuh udah tahu, oh ini harus jalan kayak gini buat sukses. Tapi dari anak sendiri itu ada jalannya sendiri gitu loh. Nah, bener. Memang pengalaman dari orang tua tuh cukup penting juga ya. Penting banget. Iya, tetapi batasan itu lebih penting biar kita nggak cukup manas ya. Terus kan banyak nih teman-teman yang mulai ngerasa mentalnya hancur, terus mikir kayak, gue ini narik diri nggak sih, jaga jarak dulu deh. Tapi pas mau ngelakuin itu langsung muncul rasa takut, dosa, atau dibilang anak durhaka. Menurut Kazin gimana? Nah, ini yang jadi masalahnya. Jadi beberapa kasus tuh orang ngelihatnya kayak, ih anak ini durhaka banget ya sama orang tuanya, nggak pernah ngedengerin. Sebenarnya bukan nggak ngedengerin, cuman ya namanya juga orang tua ya. Kadang itu emang cara penyampaiannya ke anaknya itu kurang sreg buat anaknya. Jadi menurut aku sih sebenarnya dari kedua belah pihak itu harus sama-sama diperbaiki cara komunikasi. Dari anak sendiri itu harus tahu orang tua sebenarnya pengen hal yang terbaik, tapi dari orang tua ke anak itu harus menyampaikannya dengan hati-hati dan juga harus mensupport apa yang anak lakukan. Jadi ini bukan soal anak itu membanggakan kepada orang tua, tetapi anak itu butuh batasan tersendiri secara emosional. Setuju sih, menarik banget. Dan terus praktisnya tahu nggak nih gimana buat teman-teman yang lagi ngalamin mungkin, terus ada tips nggak biar kita tuh bisa pasang batas tanpa harus bikin drama keluarga besar pecah. Kan biasa miskomunikasi itu bisa bikin batasan keluarga yang agak gimana ya gitu.
Oke, di sini saya akan menyebutkan 3 poin penting untuk menjaga batasan dan agar kedua belah pihak tidak merasa tersakiti. Yang pertama, dari seorang anak sendiri itu, kalau misalnya orang tua banyak pala, cukup yain aja. Itu sebagai bentuk orang tua yang penting, oh anak saya nurut nih, jadi saya tinggal menunggu perkembangannya dan menunggu hasilnya. Dan yang kedua, kalian itu harus memvalidasi orang tua itu sebenarnya nggak 100% akan memaksa kalian harus di jalan ini, dan itu nggak apa-apa. Terus yang ketiga, itu harus bisa membatasi emosional antara anak dan orang tua. Anak tuh jangan pernah membangkang atau jangan pernah marahin orang tua, karena mau bagaimanapun orang tua itu mau yang terbaik buat kita sebagai seorang anak. Jadi sekian. Ya. Nah, sebelum kita tutup, ada pesan terakhir gak sih dari Kak Zain buat pendengar-pendengar kita yang mungkin malam ini lagi ngerasa tertekan secara mental? Oke, buat kalian-kalian di luar sana yang relate sama kisah yang kita jelasin ini, kalian gak sendiri kok. Jadi kalian punya kita yang bisa kita ajak podcast bersama. Nanti kalau misalnya ada keluhan atau mau curhat, bisa hubungin kita ya. Oke, boundaries dalam hubungan keluarga. Dari arti kata boundaries saja kita udah tahu bahwa boundaries itu adalah batasan, gitu ya. Dalam keluarga itu sering banget terjadinya boundaries. Ya, ada boundaries yang terbuka, ya ada boundaries yang tertutup, ada boundaries yang kaku, ada yang kabur, gitu ya. Batasan-batasan yang kabur. Nah, itu semuanya berdampak bagaimana dinamika keluarga itu terbangun, termasuk dalam pola komunikasinya. Kalau kita dari perspektif komunikasi sih, boundaries yang yang tertutup tuh biasanya ya ada keterbatasan antara anggota keluarga itu dalam berkomunikasi. Misal contohnya orang tua terlalu dominan dalam komunikasinya dan pengambilan keputusan, sehingga anak gak punya ruang yang besar untuk menyampaikan pendapatnya, sehingga dia menjadi sulit untuk mengeluarkan pendapat yang akhirnya itu memendam sendiri. Nah, jadi pola komunikasi keluarga itu jadi sempit, jadi ngomongnya juga terbatas, yang akhirnya kita akan miss, gitu ya, hal-hal yang mungkin krusial buat satu anggota keluarga, dan keluarga orang lain jadi nggak tahu, yang akhirnya bondingnya juga akan jadi kurang. Nah, sebaliknya, kalau kita punya boundaries yang terbuka, semuanya punya porsinya masing-masing, punya keberanian juga untuk menyampaikan isi hati, pendapat, dan segala macam, dan yang lain, member yang lain juga punya listening skill yang bagus, mau mendengarkan, ya itu akan jadi dinamika keluarga yang juga hangat, terbuka, gitu. Jadi caranya gimana ya, kita harus membangun di keluarga tuh, harus membangun budaya boundaries yang terbuka, gitu ya. Artinya setiap orang tuh punya rasa yang aman, nyaman untuk mengungkapkan isi hatinya, dan semua orang juga harus punya sense of belonging each other. Jadi punya rasa memiliki satu sama lain. Artinya ketika ada satu orang yang bermasalah, kita udah ikut merasakan juga, gitu. Jadi semuanya akan jadi kompak, gitu, jadi empati lebih tinggi, ya keluarganya akan jadi lebih hangat, gitu. Itulah yang disebut dengan home, gitu ya, rumah yang sebenarnya itu kan seperti itu, gitu.